Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Omar di channelnya Cabang. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan membaca bab 3, judulnya Quraisy Lembah. Jadi dengerin sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bab 3 Quraisy Lembah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Qusay menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Khuza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri, sesuatu yang tidak lazim pada bangsa Arab pada masa itu. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan ditetapkan bahwa Qusay menggantikan mertuanya menjadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Qusay membawa anggota Quraisy yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekah, dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Zuhrah saudaranya, Taim pamannya, Makhzum anak pamannya yang lain. Mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy Lembah. Sementara sanak Qusay yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekah di daerah luar kota dan dikenal sebagai Quraisy Pinggiran. Qusay memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jamaah haji yang tak mampu. Selama ini, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Qusay menyuruh mereka membangun rumah setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis, namun benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Qusay adalah bahwa pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua. Dari 4 putra Qusay, orang yang demikian adalah Abdul Manaf yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup. Tetapi Qusay lebih memilih putra pertamanya, Abdul Al-Dar, meskipun ia yang paling kurang cakap dibandingkan yang lain. Menjelang meninggalnya, Qusay berpesan kepadanya, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua orang. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu." Qusay mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes, tetapi pada generasi berikutnya, separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdul Manaf, Hashim, lelaki yang paling terkemuka saat itu, dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdul Al-Dar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhrah dan Taim, serta seluruh anak cucu Qusay, selain dari anak pertama. Keturunan Makhzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan Bani Abdul Al-Dar. Kaum wanita dari Bani Abdul Manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum di atas batu Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya dikenal sebagai kelompok harum atau Al-Mutayyibun. Para pengikut Abdul Al-Dar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok sekutu Al-Ahlaf. Perangan benar-benar dilarang tidak hanya di Ka'bah,
tetapi juga dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa mil. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaah haji. Keturunan Abdul Andar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain. Dan tempat tinggal mereka harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hasyim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jamaah haji. Saat musim haji segera tiba, Hasyim mengumumkan di rumah majelis, "Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua.